Halo teman-teman tim review. Kata siapa Fortuner faceliftnya sedikit? Untuk Fortuner yang di depan teman-teman semuanya ini adalah Fortuner improvement dari Fortuner sebelumnya. Ya memang kalau tampak sekilas mata itu nggak banyak berubah. Tapi jika kita perhatikan untuk eksterior dan interiornya, apalagi penambahan fitur yang cukup signifikan, ini kalau menurut saya sangat membantu banget. Apalagi dia punya mesin 2800 cc yang cukup bertenaga. Mesin 1GD dengan tenaga 203 PS dan torsinya 500 Nm, wajib punya fitur ini. Fitur apa aja? Nanti kita ulas di interiornya. Kita ke eksteriornya dulu nih, karena ada 3 perubahan besar di tipe 2800 GR diesel ini. Kalau yang 4x4 itu lebih banyak lagi, 5 perubahan. Tapi yang kita ulas di sini adalah di tipe GR 4x2. Dari belakang dulu. Untuk lampuan masih sama ya. Nah, perbedaannya ada di garnish sini nih. Nah ya teman-teman, ini garnishnya sekarang sudah black piano yang sebelumnya itu warna chrome. Jadi tulisan Fortunernya pun dia tulisnya berwarna black piano. Ini kalau menurut saya lebih sporty. Oke. Lihat ke bawahnya. Nah, kemudian di sini ada list warna hitam yang pada Fortuner sebelumnya belum ada. Lalu ke bawah sini dia memiliki rear under garnish atau rear under spoiler yang berbeda, ada penambahannya. Di sini dia udah ada warna abu-abu metalik. Kemudian di atasnya ada kombinasi warna over fender. Jadi sekelilingnya ini dikelilingi oleh black dove ya. Di atasnya ada black glossy atau black piano dan ada logo GR-nya di tengah-tengah sini. Oke, selebihnya masih sama. Oke, untuk Fortuner ini dia ada beberapa pilihan, ada yang 2 tone, ada yang 1 tone. Kebetulan ini yang 1 tone harganya 666 juta, kalau yang 2 tone nambah 2 juta lagi. Ada paket spesial, nanti kita ulas di akhir video. Simak terus. Ke dalam kabinnya. Untuk GR 4x2 ini masih sama kayak yang sebelumnya. Untuk rooftopnya, plafonnya dia berwarna kayak gini ya, cream. Kalau yang 4x4 dia udah full black untuk yang atasnya ini. Nah, perbedaannya atau penambahannya di sisi multimedianya. Yang kedua di multimedia ya. Jadi dia punya head unit yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Ini udah 9 inch dan sangat atraktif ya untuk head unitnya. Nah, dia punya beberapa multimedia yang ini FM ini nih yang tidak ada pada Fortuner sebelumnya. Oke, kalau Android Auto, Apple CarPlay mah udah pasti ada. Nah, kemudian dia di sisi fitur entertainmentnya ini ada beberapa penambahan. Dia ada RCTI Plus, ada noise, ini untuk radio, ada browser video, dan ada browser internet. Kemudian ada galerinya. Ada fitur-fitur ini karena dia sudah built-in hotspot. Artinya mobil ini punya provider tersendiri yang bisa mengakses ke semuanya ini. Dan free 3 bulan pertama. Nah, ini ada sinyalnya tuh. Tuh ada sinyalnya tuh. GPS ya. Jadi ada sinyal providernya. Bisa hotspot. Kalau teman-teman kehabisan data di jalan, hotspot aja pakai mobil ini. Nah, ini di connection, di auto link, nanti bisa dari sini. Nah, ini bisa scan barcode di sini, otomatis terhubung. Nah, itu untuk sisi multimedia. Sisi multimedia depan dan sisi multimedia belakang yang ada di sini. Nah, dia lebih banyak. Dia ada YouTube, ada Netflix. Nanti kita lihat sampai dilihat baris keduanya. Nah, untuk penambahan, saya bilang penambahan karena di versi sebelum improve itu nggak ada fitur ini. Ini yang menurut saya paling penting. Tenaga besar harus punya fitur keamanan aktif yang cukup mumpuni. Dia punya fitur TSS, Toyota Safety Sense 2.0 yang sudah disempurnakan ya. Ada 5
poin atau 5 fitur TSS ini. Yang pertama, dia ada fitur anti nabrak atau pre-collision warning dan pre-collision prevention. Nah, itu anti nabrak. Kemudian ada fitur anti melipir kalau kita terjadi ngantuk kadang di jalanan kosong, malam-malam, micro sleep. Nah, dia bisa membalikan mobil ke jalurnya. Jadi kalau kita ngantuk kan biasanya microchip tuh melipir, nah dia akan membalikkan lagi dan ada suaranya. Jadi kita bisa tetap fokus lagi. Itu fitur anti melipir. Kemudian dia fitur cruise control yang Toyota sebut Dynamic Radar Cruise Control, DRCC. Kemudian yang keempat, dia punya fitur blind spot monitoring. Nah, sebelumnya kan belum ada tuh. Dia ada blind spot monitoring. Dan yang terakhir, ketika mundur ada objek di belakang, dia akan memberitahu dan akan melakukan intervensi jika kita mundur terus. Kalau ada objek di belakang, dia akan berhenti. Ini menurut saya fitur yang tidak terlihat tapi sangat penting, teman-teman. Oke, mungkin itu aja penambahannya, selebihnya sama banget. Oh iya, di baris kedua tadi ya, di sini kita lihat. Nih teman-teman, jadi baris kedua juga perlu mendapatkan hiburan yang layak ya. Padahal kalau nonton dalam mobil saya sih pusing ya. Nah, lihat tuh, udah ada Semule, bisa karaokean, Kompas ID, Display Hotstar, Disney Hotstar, kemudian ada Netflix, ada YouTube, dan lain sebagainya bisa diinstal ya. Karena mobil ini punya provider sendiri dan bisa hotspot. Itu aja udah. Yang lainnya masih sama, teman-teman. Oke, kita balik lagi ke eksteriornya. Nah, untuk bagian samping yang jelas berbeda adalah di velgnya nih. Motifnya beda, kemudian warnanya untuk yang tipe GR dan GR 4x4 itu black piano. Kalau yang tipe VRZ dia two tone ya. Jadi silver, chrome dan black piano. Nah, itu aja. Untuk ring dan lain sebagainya sama. Untuk suspensinya masih sama, profil bannya pun masih sama. Oke, jadi kemudian di sini door handle-nya udah black piano, terus ada stiker ini nih. Oke, kemudian di sini, aduh, dia warnanya tidak sewarna body lagi, tapi udah black piano. Nah, bagian samping hanya itu perbedaannya. Nah, yang paling banyak perbedaan atau berubahnya cukup lumayan banyak itu di grill bagian depan. Ini jelas berbeda dibandingkan grill sebelumnya, walaupun dalam secara bentuk masih sama sih ya. Nah, grill ini, grill belakang yang grill atas yang lebih kecil, terus grill bawah yang lebih besar. Kombinasi warna black piano dan abu-abu metalik. Itu aja teman-teman. Lampu masih sama. Nah, di sini untuk fog lampnya dia sudah dibalut dengan warna black piano atau black glossy. Nah, untuk fitur yang berubah dan fitur yang TSS tadi ada di varian VRZ GR yang ini dan GR 4x4. Kalau tipe G masih sama kayak yang dulu itu, tapi spot order. Kalau ini ready stock. Untuk harga 666 untuk yang model kayak gini. Kalau teman-teman mau paketan kredit, ada hitungan terbaik nih. Hitungan kredit rekomendasi dari tim review nih, ini dijamin menarik karena DP-nya nggak begitu besar. Itu 194 juta, angsurannya 15 jutaan kecil selama 35 bulan atau 3 tahun kurang sebulan. Itu menarik. Kalau DP-nya lebih besar lagi, angsurannya lebih turun lagi. Tapi itu menurut saya bagus. Teman-teman tertarik, kontaknya kita cantumkan di video dan di deskripsi. Terima kasih.